Oh ya, kalian juga harus bawa yang aslinya juga ya, karena ini kan buat pegangan kalian kan. Kalau nyetir di jalan kalau nggak bawa SIM gimana? Nah, kalian harus bawa KTP dong, tanda pengenal gitu kan, sesuai domisili kita gitu. Ojo KTP tanggane digowo arep ngelamar. Assalamualaikum bosku, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Debbie Aulia. Oke, jadi kali ini kita nggak bahas tentang truk-truk ataupun tentang interior cabin Magista ataupun apa ya. Cuman kali ini aku bakalan bahas gimana sih caranya ngelamar kerja jadi seorang driver gitu ya, yang bawa mobil besar kayak sebangsa trailer ataupun tronton gitu bosku ya. Oke, simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah subscribe channel Debbie Aulia. Oke bosku, langsung aja kita bahas yang syarat pertama ya. Syarat pertama, kita harus bawa fotokopi SIM. Dan SIM-nya ini harus SIM B2 umum, karena kita itu mau ngelamar ke kayak spesialis mobil besar gitu loh, kayak sebangsa tronton, trailer, dan SIM B2 umum ini untuk roda 6 ke atas gitu bosku. Terus oh ya, kalian juga harus bawa yang aslinya juga ya, karena ini kan buat pegangan kalian kan. Kalau nyetir di jalan kalau nggak bawa SIM gimana? Ntar ketilang lagi gitu kan. Kita harus bawa yang aslinya juga pas interview nanti buat diperiksa atau apa, kita nggak tahu ya. Pokoknya selama aku mendampingi Mas Angga itu tadi dibawa. Terus yang kedua, harus bawa KTP dong, tanda pengenal gitu kan, sesuai domisili kita gitu. Ojo KTP tanggane digowo arep ngelamar. Jadi kita tadi fotokopi semua ya, itu fotokopi itu buat kita taruh di kantor tadi pas kita ngelamar kerja itu bosku. Terus langsung lanjut lagi ke yang ketiga. Yang ketiga ada fotokopi kartu keluarga. Jadi nih sebelum kalian ngelamar, kalian tuh harus nyiapin itu tadi, fotokopi semua ya. Kira sih fotokopi murah kok, fotokopinya yang banyak sekalian biar nanti kalau dibutuhkan pas di kantor dibutuhkan lagi, kalian tuh nggak repot-repot bingung balik lagi buat fotokopi lagi gitu loh. Terus yang keempat ada SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian gitu bosku. Buat kalian yang belum tahu ya kepanjangannya, jadi kepanjangan surat keterangan catatan kepolisian gitu. Dan kalau kalian nanya, Mbak Debbie gimana dong cara buatnya SKCK? Cara buatnya itu kata Mas Angga ya, aku sendiri belum tahu karena aku belum pernah buat SKCK, karena aku kebetulan aku nggak pernah kerja bosku ya. Jadi kata Mas Angga, kita harus minta surat pengantar ke RT RW, terus setelah itu ke kelurahan, kecamatan, baru kita ke Polres. Nah, jadi pengalaman Mas Angga itu kayak gitu. Terus kita bilang aja mau ngurus SKCK gitu. Dikenakan biaya nggak, Mbak? Ya, dikenakan biaya, cuman pengganti materai. Tuh. Oke? Udah paham ya yang SKCK-nya itu tadi? Jadi biasanya itu cuman dimintai fotokopinya, cuman buat jaga-jaga juga kita harus bawa yang aslinya gitu loh bosku. Lanjut lagi yang kelima ya. Kok banyak banget sih Mbak Debbie persyaratannya? Yo ake, nek gak ake yo ojo jadi driver. Dan ini untuk yang di perusahaan, kalau yang di perorangan aku nggak tahu. Oke, lanjut yang kelima ya. Surat lamaran kerja gitu. Kebetulan aku juga nggak ada contohnya. Kalian bisa niru atau bisa mencontoh di Google, itu ada. Kalian cari di Google contoh surat lamaran kerja sebagai driver gitu aja, karena aku dulu juga nyontek nyontek di Google bosku ya. Oke, kita nyari aja di situ, ditulislah di situ tanggal berapa, misal Surabaya tanggal 2 Agustus 2020 gitu kan. Terus ditulis yang dikiri, kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Ditmat gitu kan, hal lamaran kerja kayak gitu. Kayak kalian nulis surat lamaran kerja apapun sama kok.
Cuman di situ nanti kan kita ngelamar sebagai driver gitu. Harus ada ya surat lamaran ini asli tulisan tangan. Oke. Ini juga dibutuhkan kayak pendukung gitu bosku ya, kayak pendukung. Jadi ini yang keenam itu ada pendukung. Yang pertama itu ijazah, itu bagi yang jomblo ataupun yang udah menikah. Kalau memiliki ijazah, yaitu tadi bisa dibuat kayak pendukung gitu. Kebetulan Mas Angga ini kan sekolahnya nggak lulus gitu ya, karena Mas Angga itu daplek sih. Daplek itu apa ya bahasa Indonesia, kayak badung kayak gitu loh, nakal dia itu. Dulu sering bolos, sering ikut ayahnya. Setelah ayahnya dia kan juga driver, jadi sering ikut ayahnya, ngendati ayahnya. Terus ayahnya kejengkelan, akhirnya dia diwurui nyetir kayak ngono. Akhirnya terus bolos sekolah, diwurui nyetir, dan akhirnya dia itu bisa nyetir. Nah akhirnya dia nggak dapet ijazah deh, nggak lulus sekolahnya. Cuman nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting dia kan bisa menunjukkan kalau aku ini loh bisa, meskipun aku dulunya nggak sekolah. Cuman ya sekolah itu penting sih, penting sekolah itu. Kalian yang masih sekolah aku ojo bolos-bolos ana wong tuwae, mulai duit gawe sangune sampean gawe bayar sekolahe. Jadi ojo bolos-bolos sakno cukup ya Mas Angga. Yang tidak baik jangan ditiru, yang baik ditiru. Monggo ditiru kalau yang baik. Oke, lanjut lagi ke nomor 7 ya. Jadi pendukungnya ada 2, ijazah sama buku nikah. Jadi buku nikah itu buat kalian yang udah married gitu bosku ya. Kalian bawa aja itu yang fotokopinya. Fotokopinya tadi dimasukin di dalam satu amplop. Cuman kalau Mas Angga ini kebetulan dia bawa fotokopinya juga, terus bawa aslinya juga. Takutnya nanti pas di kantor itu kan zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang, jadi Mas Angga itu selalu bawa yang aslinya. Pas ngelamar kerja itu dibawa semua ya, kayak SIM B2 umumnya dibawa, KTP-nya dibawa, kartu keluarganya dibawa, surat nikahnya dibawa. Pokoknya yang asli semua itu dibawa sama Mas Angga buat jaga-jaga, kan diperiksa ya, biasanya diperiksa di kantor. Nah kayak gitu bosku. Jadi buku nikah itu buat yang udah married. Nah jadi syarat-syaratnya itu tadi bosku. 1. SIM B2 umum, 2. KTP, ketiga ada kartu keluarga, keempat ada SKCK, kelima ada surat lamaran kerja, dan keenam ijazah, ketujuh buku nikah. Itu hanya sebagai pendukung. Terus kalau misalnya kalian ada nih surat pengalaman kerja, nah kalian bawa gitu. Itu juga penting. Mas Angga nggak bawa. Itu untuk ngelamar di kayak perusahaan gitu ya, di PT-PT. Soalnya kalau di perorangan aku juga kurang paham, soalnya Mas Angga nggak pernah bawa mobil perorangan. Pernah satu kali yaitu call diesel, dan itu juga nggak lama. Aku yang nggak bolehin dia bawa call diesel, takut aku gitu bosku. Terus nanti kalian kalau di interview itu di kantor kalian kan kayak ditanyain tuh, kalian ditanyain, oh pernah kerja di mana, ya jawab aja sesuai pengalaman kerja kalian. Terus misalnya nanti, oh boleh minta nomor teleponnya, kasih aja, nggak apa-apa kok. Itu cuma nanti kalian tuh bakalan ditelepon kayak, oh apakah benar Bapak Angga pernah kerja di situ, kayak gitu bosku. Terus nanti di situ biasanya pas kita masuk kerja di situ, kalau kita udah lulus interview, kita bakalan dites drive gitu. Di tes drive di lapangan, kayak maju mundurin mobil truknya atau trailer gitu, maju mundurin. Pokoknya dites lah, pokoknya kalau kamu lolos ya kamu keterima gitu bosku. Dan biasanya kalau kalian kayak kerja di perusahaan yang besar gitu ya, itu kalian harus punya ATM sendiri, dan ATM-nya atas nama kalian. Terus misalnya perusahaan itu kerja sama Bank BNI atau BRI, kalian harus punya Bank BRI atau BNI. Nah nanti kalau kalian belum punya itu, biasanya kalian bakalan diantar sama orang kantor ini, terus dibukakan rekeningnya atas nama kalian sendiri gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir
Kalau masalah nanti gajinya gimana dong, jadi soal sistem gaji itu kan beda-beda ya setiap perusahaan. Ada yang sistem bulanan, ada yang borongan, terus ada yang sistem mingguan juga, ada yang sistem kayak premi kayak gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir bosku. Oke, kayak gitu tadi. Jangan lupa juga, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa juga kalau udah difotokopi semuanya, itu tadi persyaratannya difotokopi, kalian harus bawa yang aslinya. Takutnya apa? Nanti bakalan ditanyain di sana, Pak ini aslinya mana? Nah misal sampean itu ndak bawa yang asli, nanti kan bolak-balik dong. Iya kalau deket. Kalau misalnya kalian itu domisili Jawa Tengah, misal Pati, terus kalian ngelamarin kerja di Surabaya, gimana dong? Nanti balik lagi kan. Jadi kayak gitu, harus bawa yang aslinya. Terus nanti aku lupa, nanti kalian tuh bakalan ditanyain juga. Misal kalian ngelamar nih ya di perusahaan besar, kalian tuh jangan takut, jangan ngeder. Misal kalian ditanyain, Pak pernah lintas mana aja nih? Kalau misal pernah ke seberang nggak, kayak ke Sumatera atau ke Bali nggak, kalian jawab aja iya, gitu aja kan. Soalnya ya nggak mesti juga kalian itu dibuang ke sana terus. Yang namanya driver, apalagi sekarang kan ada maps, jadi kita itu lebih gampang nyari alamatnya gitu. Itu tadi, skill juga dibutuhkan. Terus pokoknya jangan takut nggak keterima. Yang penting kalau kalian mau ngelamar kerja itu positif aja, nanti tuh aku bakalan keterima kok, yakin aja gitu kan. Yakin aja bakal keterima, positive thinking, optimis gitu. Jangan putus asa kalau mau ngelamar kerja, pasti keterima. Terus nih, kalau misalnya kalian, aku nggak punya ijazah, gimana dong ini kalau mau ngelamar kerja kayak gitu? Sebetulnya syarat yang biasanya dipakai itu nggak pakai itu aja. Biasanya itu bosku ya, cuman pakai SIM, KTP sama kartu keluarga. Itu aja biasanya kita tuh udah keterima gitu loh. Cuman itu tadi kan karena zaman sekarang itu ya, jadi ya itu tadi kelengkapannya kayak gitu tadi kalau mau ngelamar kerja gitu. Gak susah kok sebetulnya, tapi yo ojo ngawur nggak sampean ini nggak punya keahlian nyetir terus sampean ngelamar jadi driver, kan ya lucu ngono lho. Apalagi kan sekarang kalau ngelamar di PT itu kayak ada tes drive-nya gitu bosku. Oke, kayak ngono. Karena kalau kalian nanya nih, Mbak Devi kalau persyaratannya di perorangan kayak gimana, aku gak roh ya. Sekali lagi tak kan ini aku gak roh, aku ngerti. Aku taunya selama aku mendampingi Mas Angga, persyaratan yang dipakai umum biasanya itu kayak gitu tadi, kayak yang aku bacakan di awal tadi bosku, gak ada yang lain. Terus misal Kak bawa jaminan gak kayak gitu? Selama aku nganter Mas Angga, ngedampingin Mas Angga ngelamar kerja dimanapun itu, kita nggak pernah dimintain jaminan. Terus apakah surat-suratnya nanti ditahan Kak yang asli? Itu relatif sih, ada yang seperti itu dan ada yang enggak gitu. Dan itu pun salah satu dari sekian perusahaan yang Mas Angga pernah ngelamar kerja gitu ya. Jadi kalian tuh jangan takut. Terus nanti jaminannya kayak gimana? Misal kalian dengar dari omongan sana, oh PT itu ada jaminannya segini juta, sekian juta. Kalian tuh kalau prinsip aku sama Mas Angga, kalau aku belum mencoba tuh aku nggak percaya kalau cuman hanya dengar dari omongan orang lain gitu. Jadi aku tuh masa sih, aku coba dulu deh kayak gimana gitu bosku. Jadi jangan takut dengar omongan orang lain terus awak dewe ngedon, iku aja rek. Ya. Jadi kayak gitu tadi ya persyaratannya udah aku jawab melalui video ini. Pertanyaan kalian yang di DM, di komentar ataupun di inbox FB aku udah aku jelasin lewat video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalian yang lagi berjuang nih, lagi berjuang ngelamar kerja jadi driver, semoga diterima dan sukses selalu buat kalian ya. Pokoknya semangat, pantang menyerah. Pokoknya jangan sampai lah, masa jiwa muda kalian kalah sama Mas Angga, kan gitu ya. Oke, aku rasa video ini cukup sampai di sini.
Dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa bosku ya. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Bantu support channel aku terus ya dengan cara subscribe, like, dan komen channel Dewi Aulia. Oke bosku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.